di Desa Birun ini membantu suaminya untuk mencari nafkah. Salah satunya yaitu ngerai atau mendulang emas. Menambang emas adalah pekerjaan sehari-hari para perempuan di Desa Birun. Setiap hari, mereka harus berjalan jauh atau menyeberangi sungai untuk mendulang emas. Salah satunya Yesmi Dawati, perempuan muda yang juga menjadi ketua kelompok perempuan. Masyarakat Desa Birun berasal dari marga Pangkalan Jambu, keturunan orang penghulu. Desa Birun kaya akan sumber daya alam, emas, sungai, dan hutan tropis yang kaya akan potensi keanekaragaman hayati. Yesmi Dawati menyadari menambang emas bukanlah mata pencaharian yang berkelanjutan. Resiko yang harus mereka hadapi juga cukup besar. Dalam 3 tahun terakhir, belasan orang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja di tambang emas yang beresiko. Di saat satu nama Menabri PUPS mulai berangsur untuk mengelola lahan pertanian dan membuat bubuk kopi. Satu nama sangat berperan terhadap proses gerakan PUPS ini, mulai dari tahap awal pembentukan kelompok hingga ke pemasaran. Sebagai petani yang sering datang ke kebun, bisa dibilang tapak petani lah yang menyelamatkan kebun. Setelah proyek IPAF datang, perempuan mulai dikenalkan untuk mengelola potensi sumber daya alam lain, yaitu kopi. Itu makanya kalau kita ke kebun, ada yang merah langsung kita ambil, ada yang merah langsung kita ambil. Bahkan kalau prosesnya ingin cepat kan, ambil langsung kita jemur, Kami membuat dom untuk penjemuran kopi dengan tujuan intensitas cahaya terjaga, mempertahankan cita rasa khas kopi, dan memperoleh kualitas kopi terbaik. Di 4 desa lokasi proyek, kopi merupakan salah satu tanaman perkebunan yang tumbuh subur di sekitar hutan. Selama ini, kopi hanya dijual dalam bentuk biji mentah yang harganya sangat murah. Proyek IPAF memberikan pelatihan kopi, mulai dari budidaya, cara menjemur, cara mengolah biji menjadi bubuk kopi, dan pengemasan. Proyek juga memberikan fasilitas berupa mesin grinder dan roasting serta kemasan produk. Kami mempelajari budidayakan kopi mulai dari pembenihan, pengelolaan, dan sampai pengemasan. Insya Allah, kami akan mengembangkan hal-hal atau pengetahuan yang kami dapat dari pelatihan ini dengan anggota-anggota kelompok kami Kopi Jahe Desa Lubuk Beringin pada khususnya dan ibu-ibu yang ada di Desa Lubuk Beringin pada umumnya. Kini, produk kopi dari kelompok telah dipasarkan di warung atau toko di sekitar desa. Walau masih terbatas, namun produksi kopi sudah mendapatkan banyak pelanggan. Keuntungan yang didapat oleh kelompok meningkat 2 kali lipat dibandingkan hanya menjual dalam bentuk biji mentah. Hutan merupakan sumber kehidupan masyarakat adat di Desa Birun, Lubuk Birah, Lubuk Beringin, dan Tiaro. Mereka jugalah yang menjadi penjaga dan pelestari. Ancaman nyata ada di depan mata, deforestasi akibat pembukaan lahan di kawasan hutan dan pertambangan emas tanpa izin, laju kerusakan hutan mencapai 10.000 hektar per tahun. Proyek IPAF memperkuat pengelolaan hutan dengan memfasilitasi Desa Tiaro dalam mengajukan SK pengakuan hutan adat, membantu menyusun rencana kelola hutan, memperkuat patroli, dan menyusun peraturan desa tentang pengelolaan hutan berbasis nilai adat. Satu nama sangat berperan dalam proses pengusulan SK hutan adat dari Kementerian LHK. Satu nama juga berperan dalam menampingi penyusunan Perdes tentang hutan adat. SK hutan adat yang akan diterbitkan oleh LHK sangat penting bagi desa dikarenakan pintu akses akan terbuka seluas-luasnya
untuk memberikan kepastian, keberlanjutan ruang hidup. Banyak peran satu nama terhadap LPHD Birun. Misalnya, satu, mendampingi penyusunan perdes tentang pengelolaan hutan desa. Yang kedua, meningkatkan kapasitas tim patroli untuk pemetaan di hutan desa. Yang ketiga, membentuk unit usaha LPHD, yaitu pembentukan KUPS Mekar di Seladuri. Luar biasa lah, karena sebelum ini belum ada pernah yang untuk memberi pendamping hutan adat desa kami. Insya Allah mudah-mudahan desa kami terbantu, baik itu secara ekonomi maupun terpeliharanya hutan adat desa kami. Semoga hutan adat kami terjaga dan terpelihara aman dan terkendali. Itu harapan kami. Proyek ini memberikan kontribusi pada 4 area spesifik IPAF. Yang pertama adalah ketahanan pangan dan nutrisi. Proyek ini telah berhasil mendorong anak-anak muda untuk kembali menanam sayur, juga mendorong masyarakat untuk kembali menanam padi dan pangan lokal. Yang kedua, proyek ini berkontribusi pada isu lahan, teritori, dan sumber daya. Karena kami memperkuat masyarakat untuk mengelola dan melindungi hutan menggunakan nilai-nilai adat yang selama ini mereka yakini. Kemudian yang ketiga, akses pada pasar. Proyek ini juga sudah berhasil mendorong perempuan untuk memasarkan produk kopinya baik di warung-warung maupun di toko-toko yang ada di sekitar kota. Proyek ini juga berkontribusi pada mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dengan penguatan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat, maka mereka akan dapat mengatasi perubahan iklim di masa yang akan datang. Dengan memperkuat pengelolaan hutan, maka mimpi masyarakat adat untuk melestarikan alam dan mensejahterakan masyarakat akan terwujud. Kami berharap bahwa masyarakat adat semakin maju, semakin berdaya, semakin berdaulat, dan mampu mempertahankan hutan sebagai ruang hidup yang berkelanjutan.